Hi everyone, welcome back to English class. In today's lesson, we're gonna talk about modals. Modal must, have to, and should. Oke, jadi video kali ini kita akan membahas tentang modal. Jadi ada 3 modal yang kita bahas, yaitu modal must, have to, dan should. Jadi ketiga modal ini memiliki arti yang sama. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa itu adalah harus. Tapi apa sih perbedaannya, Sir? Oke, karena masih banyak siswa yang masih belum paham apakah saya harus pakai must, apakah saya harus pakai have to atau should ketika berkomunikasi di dalam bahasa Inggris menyatakan keharusan. So, let's start with the first modal. Mari kita mulai dengan modal yang pertama, must. Oke, jadi dari antara ketiga modal ini yang paling kuat adalah modal must. Ya, jadi must ini biasanya dikatakan harus oleh si pembicara, menurut si pembicara. Jadi menurut saya itu harus. Jadi ini adalah tentang personal, tentang diri saya sendiri. Jadi contohnya seperti ini, biar lebih gampang. Ketika kamu misalnya jatuh, you're bleeding, kamu berdarah. Saya sering mengatakan, you must go to hospital. Kamu harus pergi ke rumah sakit. Menurut saya, padahal hanya lecet sedikit. Ya, atau ada konsekuensinya mungkin menurut saya mungkin nanti jadi infeksi misalnya. Oke, itu adalah must. Makanya dia lebih kuat dari yang ketiga. Jadi contohnya itu menunjukkan adalah sebuah obligation atau used to tell about your obligation atau tanggung jawab kamu. Jadi contohnya seperti ini. Tadi sudah saya bilang itu adalah menurut si pembicara. Contohnya ujian sudah mau dekat, jadi kamu bilang apa? I must study hard. Kan menurut kamu. Ya, kalau kamu tidak belajar, konsekuensinya apa? Nilai kamu jelek. Ya kan? Itu adalah menunjukkan must, harus. Oke. Kemudian for example, your teacher always say that you must submit your homework. Kamu harus kumpulkan tugas kamu sebagai bukti kehadiran. Ya, kenapa? Karena itu memang kewajiban kamu dan menurut guru kamu memang harus. Oke? Kalau tidak, konsekuensinya bagaimana? Kamu tidak dianggap hadir. Ya kan? Selanjutnya adalah you must not open your book. Nah, kamu tidak harus buka buku kamu selama ujian. Ya, itu adalah kewajiban kamu dan juga larangan. Akibatnya apa? Kamu bisa dikeluarkan dari ruangan, ya kan? Oke, selanjutnya must juga digunakan ketika kita memberikan himbauan, mungkin di tempat-tempat umum, mungkin sebuah arena permainan, mungkin kamu pernah dengar kata seperti ini. The children under 10 must be, ya kan? Must be accompanied by adult. Ya, must be accompanied by adult. Maka dia harus ditemani oleh orang dewasa. Ya, itu adalah tempat yang resmi. Atau yang contohnya adalah ketika kamu memasuki sebuah venue atau sebuah tempat, maka all the visitor must present their valid ID. Ya, before enter the venue. Jadi setiap para pengunjung harus menunjukkan ID-nya yang KTP-nya ya. ID card itu adalah KTP-nya ya sebelum masuk ke dalam tempat venue-nya, mungkin tempat pertandingan. Venue itu adalah sebuah tempat yang besar untuk pertemuan orang yang skala besar. Oke, selanjutnya itu adalah yang pertama. Jadi yang paling pertama adalah menunjukkan bahwa menurut si pembicara dan pasti ada konsekuensinya. Oke, selanjutnya untuk menunjukkan probability, kemungkinan. Oke, jadi contohnya adalah you know a lot about him, you must be very close to him. Jadi ada saya buat namanya Thomas dan John. Oke, John tahu semua tentang si Thomas. Maka saya beranggapan bahwa si John ini dekat dengan si Thomas. Maka I say that you know a lot about Thomas, you must be very close to him. Oke, atau saya buat she must be very hungry, atau she must be hungry, she hasn't eaten anything since last night. Saya beranggap dia pasti lapar karena nggak makan apa-apa dari kemarin. Oke, bisa saja, tapi bisa saja tidak. You must be tired after workout so much. Kamu pasti capek karena sudah bekerja, ya. Karena sudah capek bekerja, banyak melakukan pekerjaan. Maka kamu bilang you must be tired, tapi bisa saja tidak capek. Ya kan?
Selanjutnya, kamu harus tahu modal must juga untuk menyatakan strong recommendation. Jadi contohnya adalah you must tell him before it's too late. Artinya adalah kamu harus memberitahunya sebelum terlambat, atau sebenarnya you must tell the truth. Kamu harus menceritakan yang sebenarnya. Mungkin kamu suka sama orang lain, sebelum terlambat kamu harus mengutarakan perasaan kamu. You must tell her, you must tell him before it's too late. Oke, sebelum terlambat. Oke, selanjutnya you mustn't be late for work on your first day. Jadi kamu tidak boleh terlambat ketika kamu hari pertama kerja kamu. Ya, sebagai catatan, negative form biasanya atau khusus kata modal must, mereka biasanya menggunakan kata must not atau mustn't. Ya, artinya adalah untuk menunjukkan tanggung jawab remunerasi kamu untuk tidak melakukan sesuatu. Contoh, for example, ketika ada kamu pergi, when you are going to zoo, for example, oke, kamu pergi ke kebun binatang, maka ada di sana mungkin himbauannya seperti ini, you mustn't feed the animal. You mustn't feed the animal. Kamu tidak boleh memberi makan hewan. Itu adalah larangan. Oke, jadi mustn't juga digunakan untuk menyatakan sebuah larangan. Oke. Atau selanjutnya kita akan bahas tentang modal have to. So, modal have to is used to show that a person obligate to do something. Jadi ini juga untuk menunjukkan bahwa seseorang itu bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu, usually by outside force. Biasanya itu dilakukan oleh pihak dari luar. Contohnya begini, ya, kamu punya PR. Ya, jadi PR harus kamu kerjakan. Kenapa? Karena dari sekolah menyarankan kamu untuk mengerjakan, maka I have to do my homework. Ya, I don't want to do my homework, but I have to do it. Kamu nggak mau mengerjakan tugas kamu, tapi kamu harus melakukannya. Kenapa? Ya, tapi ingat, have to ini ya tidak sekuat daripada modal must. Ya, jadi must lebih kuat daripada have to. Oke, biasanya juga ini untuk menyarankan opini dia. Jadi contohnya itu adalah you have to show your passport at the passport control. Jadi ini adalah pihak dari luar, karena itu di sebuah tempat pemeriksaan paspor kamu, maka itu adalah peraturan di sana, maka kamu harus ikuti. Ya, karena pihak dari sana menyarankan seperti itu. Oke. Jenny has to do homework every evening. Jadi kamu harus bedakan, khusus kata have to, model have to ada pembagiannya adalah tergantung subjeknya. Kalau Ayu Dewi, maka kita menggunakan kata have to. Sedangkan kalau nanti subjeknya he, she, it, maka dia menggunakan modal has to. Ya, menggunakan kata has to, dan pasnya kita menggunakan kata had to. Oke, jadi contoh di sini, John had to work late last night. Artinya he hadn't finished his homework. Jadi he hadn't finished his work. Dia tidak mengerjakan tugas dia. Jadi dia harus begadang, ya. Dia tidak menyelesaikan tugasnya, so he had to late last night, ya. He had to work late last night. Selanjutnya adalah you have to tell him. Tadi ada you must tell her. Jadi apa sih bedanya, Sir? Membingungkan ya. Oke, baik. Jadi kalau must to tadi adalah kamu menceritakan, itu kan tadi menurut si pembicara. Ini juga kan pasti si pembicara membilangkan sama saya kamu harus tapi tidak sekuat dengan must tadi. Ya, kalau must tadi misalnya misalnya seperti ini. Saya buat contoh yang lain, you must tell the truth and you have to tell the truth. Oke, you must tell the truth itu adalah menurut saya. Kamu harus menceritakan tentang seharusnya yang kamu ceritakan sebenarnya. Kalau have to itu adalah mungkin ada pihak yang lain, makanya kamu harus melakukannya. Ada pengaruh dari luar, maka you have to tell the truth. Oke, atau mungkin kamu konsekuensinya adalah mungkin kamu takut terancam, ya, ada paksaan dari luar, maka saya bilang you have to tell the truth. Oke, tapi kalau menurut saya saja you must tell the truth.
Itu bedanya. Oke. Selanjutnya adalah khusus kata don't. Tadi ada ya, masuk kata mustn't atau must not. Sedangkan di sini dia menggunakan kata don't have to, doesn't have to, ya, atau didn't have to. Jadi kamu harus bedakan ya. Tapi ini bukan larangan, itu bedanya. Jadi contohnya adalah ketika misalnya tadi adalah you mustn't feed the animal. Oke, kamu dilarang untuk memberi makan hewan. Jadi jangan kamu bilang you don't have to feed the animal. Itu bukan larangan. Artinya apa? You don't have to feed the animal. Itu kamu boleh kasih makan, kamu juga boleh tidak kasih makan. Tapi kalau yang mustn't tadi sama sekali nggak boleh kamu kasih makan. Karena kenapa? Mungkin berbahaya. Oke, itu adalah perbedaannya antara negatif mustn't atau have to, don't have to, dan doesn't have to. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke modal should. Modal should ini hanya digunakan untuk to give advice, ya, to give advice and to share your opinion, untuk membagikan opini kamu. Ya, ini boleh dilakukan, boleh tidak, terserah, karena hanya saran saya. Jadi contohnya, you should see the new James Bond movie. It's great. Itu saran saya. Ya, jadi kalau menyarankan, boleh dia tonton, boleh tidak, terserah dia. Oke, itu hanya sekedar saran atau pemberitahuan saya saja. Oke, you should try to lose weight. Itu saran saya. Mungkin dia sudah overweight, maka saran saya kamu harus turunkan berat badan kamu. Ya, kurangi berat badan kamu. John should get a haircut. Oke, jadi saya sarankan kamu potong pangkas lah. You should get a haircut before your teacher cut your hair. Sebelum guru memotong rambut kamu. Itu masih saran. Kalau mau dilakukannya tidak. Kalau mau dilakukannya terserah, nggak dilakukannya juga tidak masalah. Ya, yang penting saya sudah sarankan. Itu bedanya. Memang sama-sama mengatakan harus, namun ya ini kalau should ini hanya untuk menyarankan. Contoh terakhir, he shouldn't smoke. Ya, dia tidak harus merokok, and he should stop drinking too. Dan dia juga harus berhenti merokok. Ya, jadi kalau kamu menasihati teman kamu untuk berhenti merokok, kamu pakai kata should. Tapi kalau kamu dengan strong quote mengatakan bahwa dia tidak harus, maka kamu pakai kata must. Oke, misalnya kalau teman kamu dia mau masuk polisi, ya kan? Dia mau masuk polisi tapi dia perokok, saya pakai yang mana, sir? Kamu bisa pakai kata have to. Oke, jadi ketika saya berkomunikasi, sir, modal yang mana yang saya pakai? Oke, jadi kita ambil lebih singkatnya saja. Modal ketika kamu bingung di dalam komunikasi dalam bahasa Inggris, modal yang mana harus kamu gunakan, pakai saja modal have to. Karena itu lebih common, itu lebih sering dipakai. Ya, kita menggunakan kata modal have to dalam komunikasi dalam bahasa Inggris. Oke, tapi kalau menyarankan atau memberikan opini kamu bisa pakai kata should. Oke, jadi itulah perbedaan dari ketiga modal ini. Oke guys, I think that's enough for today. Tugas kamu di rumah adalah make your own examples. Ya, jadi buat contoh kamu sendiri, yaitu adalah 4 modal menggunakan kata must, 4 menggunakan kata modal have to atau has to, dan 4 menggunakan kata modal should. Oke, jadi tugas kamu ada 12. Ya, jadi kamu harus bisa bedakan ketiga modal ini. Saya sudah jelaskan tadi. Jadi silakan kerjakan tugas buat 4 masing-masing contoh modal ini. Jadi tugas kamu ada 12. Oke guys, I think that's enough for today. And thank you very much for all your attention. See you guys. Bye.